Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Syaril. Saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya. Lahan basah, lahan kering, dan suboptimal. Pengertian lahan basah. Lahan basah berdasarkan konveksi Ramsar adalah daerah-daerah rawa, payau, lahan gambut, dan perairan tetap atau sementara dengan air tergenang atau mengalir, baik tawar, payau, atau asin, termasuk wilayah perairan laut dengan kedalaman tidak lebih dari 6 meter pada waktu surut. Ini saya kutip dari Triana 2012. Lahan basah memiliki karakter khusus yang identik dengan air. Oleh karena itu sistem penataan lahan dan penentuan jenis komoditas di lahan basah sangat bergantung pada tipe lahan dan kondisi airnya. Dikutip Najiyati 2005. Pada umumnya lahan basah dikelola menjadi areal pertanian ataupun perkebunan. Sebagian besar lahan basah dimanfaatkan masyarakat untuk budidaya tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, karet, disusul tanaman pangan meliputi padi, jagung, selanjutnya tanaman hortikultura, buah. Sistem usaha tani di lahan basah membutuhkan usaha tani terpadu, khususnya dalam pengelolaan lahan dan tata mikro yang menjadi faktor penentu keberhasilan usaha tani di lahan basah. Pertanian di lahan basah memiliki beberapa karakteristik yang memberi pengaruh terhadap pengelolaan lahan basah. Karakteristik petani di lahan dilihat dari umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, luas garapan, pengalaman dalam bidang usaha, sikap terhadap profesi dan perubahan. Dikutip dari Jurnal Cahyono, dan Cokro Pandojo 2013. Cara pengolahan lahan basah menurut Wijaja Silat. Sifat tanah dan air pada lahan basah berkaitan dengan tanah sulfat masam dengan senyawa pirit, tanah gambut, air pasang besar dan kecil ke dalam air, tanah kemasan air yang mengenangi lahan. Oleh karena itu, pengelolaan basah harus memperhatikan pengelolaan tanah dan air. Untuk meningkatkan unsur hara tanah, beberapa bahan amelioran seperti berbagai jenis kapur, pengertian lahan kering. Lahan kering adalah hamparan lahan yang tidak pernah digenangi atau tergenang air pada sebagian besar waktu dalam setahun. Dikutip dari Adi Miharjo 2000. Setelah lahan kering seringkali digunakan untuk padanan upland drilling atau unirrigated land. Kedua istilah terakhir mengisyaratkan penggunaan lahan untuk pertanian tada hujan. Upland menunjukkan lahan yang berada di suatu wilayah berkedudukan lebih tinggi yang diusahakan tanpa penggunaan air seperti lahan padi sawah. Dikutip dari Noto Hadinegoro tahun 2000. Potensi pengembangan pertanian lahan kering. 1. Sangat dimungkinkan untuk pengembangan berbagai macam komoditas pertanian untuk keperluan ekspor. Kemungkinan untuk mengembangkan pertanian terpadu antara ternak dan tanaman perkebunan atau kehutanan serta tanaman pangan. 3. Dimungkinkan dapat membuka peluang kerja yang lebih besar dengan investasi yang relatif lebih kecil dibandingkan membangun fasilitas irigasi untuk lahan sawah. 4. Dimungkinkan untuk pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan sebagian besar penduduk yang sangat menggantungkan hidupnya di lahan kering. Kekurangan lahan kering. Sebagian besar lahan kering di tingkat kesuburannya rendah dan sumber pengairan terbatas, kecuali dari curah hujan yang distribusinya tidak bisa dikendalikan sesuai dengan kebutuhan. Topografi umumnya tidak datar, berada di daerah lereng dan perbukitan, memiliki tingkat erosi relatif tinggi yang
berpotensi untuk menimbulkan degradasi kesuburan lahan. Jika infrastruktur ekonomi tidak sebaik di lahan sawah. Di 4. Keterbatasan biofisik lahan, penguasaan lahan petani, dan infrastruktur ekonomi menyebabkan teknologi usaha tani relatif mahal bagi petani lahan kering. Pengertian lahan suboptimal. Lahan suboptimal merupakan lahan yang secara alamiah mempunyai produktivitas rendah disebabkan oleh kendala faktor internal seperti bahan induk, sifat kimia, fisika, dan biologi tanah yang kurang mendukung pertumbuhan tanaman. Di samping itu faktor eksternal seperti curah hujan dan suhu ekstrim. Lahan suboptimal dengan faktor pembatas alami dapat digolongkan dalam beberapa tipologi lahan, yaitu lahan kering masam dan lahan kering iklim kering. Lahan rawa pasang surut, lahan rawa lebak, lahan kritis, dan lahan gambut. Dikutip dari Puslitbang Takna dari tahun 2000. Pemanfaat lahan suboptimal. Optimalisasi lahan suboptimal yang sudah dimanfaatkan untuk berbagai komoditas pertanian termasuk untuk aneka kacang dan umbi serta komoditas lainnya. Perluasan areal atau ekstensifikasi terutama dengan memanfaatkan lahan suboptimal yang terdegradasi atau terlantar, baik yang berada di lahan kering masam, lahan kering iklim kering, maupun di lahan rawa, untuk pengembangan tanaman pangan diprioritaskan pada pemanfaatan lahan potensial terutama di lahan basah, baik lahan rawa maupun non-rawa, dan lahan kering dengan lereng 15%. Penyiapan dan pengembangan inovasi teknologi maju yang sesuai dengan sub-agroekosistem. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.